Allah itu lebih cedek sampean itu lek sampean nyantuni rondo-rondo wong fakir miskin lebih cedek dari Ka'bah. Allah itu malah ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah. Sekaligus kita meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang al-qudwa al-hasanah was-salafus sholih. Qudwa hasanah, teladan yang baik, was-salafu as-sholihu, dan salafus sholih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudwa al-hasanah fi kulli ma da'a ilaihi. Sungguh telah ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik. Al-qudwa al-hasanah fi kulli ma da'a ilaihi, di semua dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menjadi model role, menjadi contoh teladan pertama dan terbaik bagi semua yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana khairu mithalin fi badril auni li ashabihi. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh terbaik di dalam berkorban untuk menolong para sahabatnya. Wala siyama ashabil haja minhum, apalagi kepada para sahabat yang membutuhkan. Rawal Imam Ahmad min hadisi binti Al-Khabbab bin Arad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis putrinya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhuma. Qalat, beliau pernah berkata, kharaja Khabbab fi sariyatin, fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduna. Kharaja telah keluar Khabbab bin Arad fi sariyatin dalam
rombongan utusan jihad. Fakanan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduna, membantu kami, katanya bintu Khabbab, hatta yahlaba an zahlana fi Juhna, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memeraskan susu dari kambing betina untuk kami. Fi juhnatin, di dalam mangkok yang besar, lana untuk kami. Fatamtali'u hatta tafido, sehingga akhirnya mangkok besar itu penuh dengan susu sampai luber, sampai utah, sampai luber-luber. Falamma qadima Khabbab halabaha, ketika Khabbab datang, maka Rasulullah juga memeraskan susu untuknya. Fa'adha hilaba ila makana, maka kemudian Rasulullah juga memeraskan susu kambing lagi sebagaimana sedia kala. Walaqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan talamidatun nujabaun wa atba'an abroron. Para sahabat Rasulullah itu merupakan murid-murid yang cerdas-cerdas, pengikut-pengikut yang baik-baik, yang abror. Faktadu bihi, karena muridnya cerdas, karena sahabat itu baik-baik, maka mereka itu ikut meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaru ala nahjihi, dan beliau menerapkan hidupnya sesuai manhajnya Rasulullah, sesuai cara hidupnya Rasulullah. Wa kadzalika khalfuhum, begitu pula orang-orang sesudahnya, alladzina ittaba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka semuanya dengan baik. Faradiyallahu anhum, maka Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Dari kudwah teladan Rasulullah ini, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil kesimpulan betapa keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menekankan keteladanan. Kalau dia ngajak, kalau dia nyuruh sesuatu yang baik, maka beliau nyontoi dulu yang terbaik, melakukan dulu yang terbaik. Dan juga rahasia kurang berhasilnya dakwah di abad modern ini adalah sebaliknya, karena krisis keteladanan. Itu sebaliknya. Seakan-akan dakwah fi wadin wal amal fi wadin ukhra. Seakan-akan dakwah di satu sisi, sedangkan amal di sisi yang lain. Seakan tidak menyatu antara teori dan praktek, antara keyakinan dan perbuatan. Yaitu yang membuat beda hasilnya dulu di zaman Rasul dengan dakwah di zaman sekarang. Rasul selalu beliau mencontohi, kalau ngajak kepada dakwah, kepada kebaikan, kepada iman, kepada ajaran Islam, kepada amal yang baik, beliau mencontohi. Bahkan contoh hasanah, teladan yang baik. Bahkan ini gak main-main,
sampai Rasulullah itu melayani sahabat-sahabatnya, melayani umatnya. Ketika umatnya butuh, beliau melayaninya, berkorban untuk para sahabat, bahkan pekerjaan yang biasa dikerjakan orang-orang yang awam, orang yang rendah-rendah, yang biasa seperti memeras susu kambing pun beliau lakukan untuk para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kepemimpinan dalam Islam itu adalah khidmah, adalah pelayanan. Orang jadi pemimpin mestinya harus berani melayani kalau ingin jadi pemimpin yang baik. Kalau ingin menjadi tokoh yang baik, harus melayani, harus meneladani seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada orang yang mau jadi pemimpin ingin fasilitas, ingin dilayani. Wes memang salah dari awal. Seperti pemimpin-pemimpin di Konoha. Itu rebutan bayar-bayar pun yang terpikir jadi pemimpin ingin dilayani. Kebalik, ingin dapat fasilitas. Ya akhirnya ya korupsi-korupsi kayak gitu. Dikira enak korupsi, kelihatannya enak, tapi menambah penderitaan. Lek perlu gak cukup hanya dia tok, istrinya, anaknya, keluarganya terseret-seret, bahkan bukan di dunia tok, sampai di akhirat. Karena itu kalau wanita-wanita solihah itu, istri-istri solihah, ibu-ibu solihah itu selalu pesen sama suaminya sepanjang zaman, Pak, kami siap makan seadanya. Paling kami yo makan sak piring, ping kan gitu. Paling kami ya paling butuh Mercy. Paling saya paling butuh apa Pak? Mobil Alphard. Enggak gitu ya. Wanita solihah itu daripada sampean beri makan saya dengan yang haram, saya lebih siap dengan makan seadanya, Bapak, suami. Nah itu begitu karena tahu resikonya makanan yang haram itu menyengsarakan dunia akhirat. Tapi kalau wanita yang nggak soleh, saya sudah banyak ini, bapak-bapak mengadu, digoblok-goblok, dibodoh-bodoh oleh bojone. Iku anak buah sampean iku wis ganti mobil ping pira? Ganti omah ping pira sampean pancet ae. Mobil tahun 80. Mobil tahun 90. Gimana Ustaz, saya digoblok-goblok. Saya ini bagian bayari orang sak Jawa Timur. Ngomongin ngono, tapi saya dimarahi terus sama istri karena saya gak ganti-ganti mobil. Seringkali orang-orang jujur kok gitu ya. Nah saya juga nggak begitu suka yang begitu. Oh boleh jujur harus melarat. Yonda. Ya silakan sampean sing sugih silakan. Tapi sing halal. Mek ngono do. Orang jujur nggak harus melarat. Orang jujur nggak harus nggak punya opo-opo. Gitu. Tapi kalau harus kaya ya jangan ngentit. Jangan korupsi. Mek gitu do. Tapi seringkali saya diadui orang-orang itu. Seringkali memang kalau jujur itu nggak kaya, apalagi pegawai-pegawai itu. Sing di rumah nggak tahan marah-marah, dimarahi terus sama istrinya katanya. Insya Allah kalau istrinya solihah, terima kasih Pak, gitu. Sampean ngasih saya makanan yang halal, gak apa-apa, kita hidup seadanya, sederhana, yang penting halal. Gitu mestinya. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu meneladani tindak lampah dari Rasulullah SAW.
Karena menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi pegawai itu adalah menjadi pelayan umat. Itu yang benar. Dan kalau itu yang jadi keyakinan, insya Allah kalau toh menyimpang itu enggak terlalu jauh, gampang kembali lagi lurus. Tapi kalau pemahamannya menjadi tokoh, menjadi pemimpin itu adalah fasilitas, semua yang terpikir meni mangan sopo, akhirnya kancane dipangan, tonggone dipangan, anak buah dipangan, rakyate dipangan. Waduh, gak kenyang-kenyang. Saya akhirnya hidup di satu zaman orang korupsi iso sampai triliunan kayak gitu. 300 triliun, 600 triliun, 3000 triliun. Masya Allah. Padahal waktu itu di Pampang cuma 1 triliun berapa gitu. Wes penuh sak masjid gini duit itu. Ada 3000 triliun bagaimana ya? Wes langun ya sih kurang aja manusia. Maka benar kata Rasulullah, manusia andai punya gunung emas, 2 gunung emas, niscaya masih ingin yang ketiganya. Dan manusia itu kalau nuruti hawa nafsunya tidak akan pernah puas walaupun kecuali mulutnya disumbat dengan tanah, alias mati, meninggal baru selesai. Kalau nuruti nafsu ternyata memang nggak cukup-cukup. Padahal semua harta sekaya apapun ujung-ujungnya mati ya nggak dibawa. Lihat Qarun, Fir'aun, itu semuanya sekarang ya nggak ada hartanya. Kerajaannya ya hilang. Mojopahit ya hilang. Sriwijaya ya hilang. Mataram ya ono titik. Lah apalagi kita gak diopo-opo. Ya tambah hilang. Umpomo kita juga punya kerajaan. Kayak kerajaan Sulaiman. Mana juga kerajaannya sekarang ya nggak ada. Daud mana? Nggak ada. Hilang semua. Nah, apalagi kita kata ngejar kayak mereka ya gak mungkin. Nah, sementara di akhirat semakin banyak yang halal aja semakin berat hisapnya, apalagi yang haram. Semakin berat siksaannya. Paling contoh paling bagus ya Rasulullah. Terus murid-murid didikan Rasulullah SAW, mulai para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Itu yang dikenal dengan salafus solih, yang dikenal masih lurus pemahaman Islamnya. Sehingga menjadi contoh barometer pemahaman dan pengamalan Islam yang benar itu salafuna soleh. Yaitu generasi sahabat, didikan Rasul, tabi'in sampai tabi'in kurang lebih sampai tahun 300 Hijriah. Setelah itu udah banyak konflik-konflik kepentingan macam-macam, wis perang, perpecahan gitu. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yahlibu lil hayyi. Maka akhirnya contohnya seperti muridnya Rasulullah, sahabat Rasulullah namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yahlibu lil hayyi. Abu Bakar itu biasa memeraskan susu kambingnya untuk satu kampung. Sarungkut Harapan ini misalnya ya. Itu kambingnya itu diperaskan oleh Abu Bakar. Niru Rasulullah soalnya. Alladzina ghaba anhum rijaluhum, di mana suami-suami mereka itu pergi. Ya, biasanya itu dulu itu pergi ya gantian. 6 bulan pergi untuk jihad fisabilillah, 6 bulan pulang. Gantian 6 bulan pergi. Nanti kalau yang suami-suaminya itu pergi, maka akhirnya dilayani oleh Abu Bakar. Beliau yang meraskan susunya, susu kambing-kambing mereka, untuk diberikan pada istri-istri tersebut. Falamma istakhlafa alal muslimin qalat jariyah.
ketika beliau sudah menjadi khalifah umat Islam, jadi presiden umat Islam, qala jariyatun minhum, ada salah seorang ibu-ibu berkata, ibu-ibu yang biasa satu kampung, satu kawasan yang dilayani oleh Abu Bakar tersebut berkata, al-an la yahlibuha, wah sekarang sudah nggak akan dilayani lagi oleh Abu Bakar, nggak akan diperaskan susu lagi oleh Abu Bakar, dia sekarang sudah jadi khalifah, beliau sekarang jadi presiden. Fabalaghahu dzalik, akhirnya perkataan ibu-ibu tersebut nyampe kepada Khalifah Abu Bakar. Faqala bala wa inni la arju alla yughayyirani ma dakhaltu fihi min syai'in kuntu af'aluhu. Kata Abu Bakar, nggak usah khawatir ibu-ibu, sesungguhnya saya berharap jabatanku sebagai khalifah, sebagai presiden itu tidak merubahku dari kebiasaanku yang sudah aku lakukan. Artinya Abu Bakar walaupun sudah jadi khalifah, jadi presiden, itu masih tetap siap melayani satu kampung ibu-ibu yang biasa dilayani itu. Diperaskan susu kambingnya. Kan dulu itu minumnya ya dari susu kambing itu. Ya, beliau telaten gitu itu. Satu-satu rumah-rumah yang punya kambing didatangi, diperaskan, dikasihkan pada ibu-ibu tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh ideal yang sekarang ini semakin langka ditemukan. Sehingga harus semakin dikeraskan suaranya, harus disebar-sebarkan. Karena sekarang ini banyak yang keliru, termasuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Salah ndak ngelayani, zalim, garong lagi, korupsi lagi. Ya apa dosanya double-double kan seperti itu, naudzubillah. Enggak seperti itu contoh pemimpin dalam Islam. Teori maupun praktek. Jadi intinya jadi pemimpin, siap jadi pemimpin, Ra'isul qaum khadimuhum. Nah itu sebenarnya dalam pandangan Islam. Pemimpin kaum itu adalah pelayannya. Jadi minimal kita mau jadi pemimpin sudah harus siap dengan mental seperti itu. Kok mau daftar jadi pemimpin berarti siap melayani rakyat, melayani masyarakat. Seperti Pak Purbaya itu ya. Pak Purbaya itu sekarang sampai dimusuhi maling-maling, koruptor-koruptor karena mau melayani masyarakat. Sampai dibikinkan lagu-lagu di seluruh dunia saking simpatinya sama Pak Purbaya. Nah, termasuk salah satu tokoh-tokoh yang sekarang langka kayak KDM. Nah, itu hari-hari melayani masyarakat. Ya seperti itu sebenarnya. Oase ya. Sebenarnya kalau seperti itu malah kata Mahfud MD gak usah melayani. Tambang itu dikelola jujur gitu tok. Tambang tok itu bukan yang lain-lain. Orang Indonesia itu sudah gak perlu kerja lagi. Satu orang, bukan satu rumah, satu orang akan dikasih 20 juta. Enak ya, umpama begitu gitu. Nah itu kuncinya ya cuma pemimpin yang amanah gitu. Gak sampai berkorban Indonesia ini. Hanya tambang tok, kata Mahfud MD, kata Anies Baswedan, kalau umpama dikelola jujur gitu tok. Bangsa Indonesia ini 20 juta per orang mendapat bagian. Mungkin rahasianya kalau umpama dikasih 20 juta per orang, bangsa Indonesia ini termasuk Ustadz Fadil mungkin gak gelem ngajar. Nah karena itu malah
gak dikei, malah kayak pemimpin yang bejat-bejat, yang tega nang rakyate, cek gelem ngaji, cek gelem donga. Sadarkan pemimpin kami ya Allah. Itu. Ya diambil hikmahnya gitu. Ya nggak boleh jadi kan kalau orang kita mau dienakkan nggak usah kerja dapat 20 juta kita malah manja, malah lemah, malah nggak gelem ngaji, nggak gelem dongo, ya boleh jadi ngono ae wis husnudzonnya. Tapi ya kenemenan gitu ya, pemimpin-pemimpin kita itu kenemenan. Mosok hari demi hari bertahun berpuluh tahun beritanya pejabat itu cuma beritanya itu korupsi ya. Sampai suruh ngesahkan undang-undang perampasan koruptor. Nah, itu sampai nggak jadi-jadi ya, terus. Itu terbukti memang harus niat jelek, jadi pemimpin itu niat jelek. Niat menipu, mengkadali, mengkhianati rakyatnya. Dikira enak begitu. Dikira Allah itu sari. Allah mboten sari, Mas. Allah mboten tidur. Allah itu pasti tahu dan setetes pun akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Ya, sebentar lagi akan nangis-nangis darah itu, tidak tobat itu para koruptor itu. Dari dulu itu orang jelek itu selalu menyesal. Dari dulu sejak Nabi Adam sampai kiamat nanti orang jelek pasti menyesal. Walaupun nampaknya awal-awal koyok kuat, enak, tapi ujungnya mesti menyesal karena Allah mboten ridho. Allah tidak bakalan ridho. Dan orang yang nggak diridhoi Allah pasti celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Wis enakan orang yang baik, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau orang biasa, pokoknya jadi orang baik. Itu yang paling untung, paling enak sepanjang zaman. Bahkan sampai di dalam tanah nanti, di dalam kuburan itu nanti yang enak itu orang baik. Orang nggak baik masih di dunia nggak baik, wis gak enak. Ya kayak gini nih, akhirnya tak dirasani orang baik seluruh dunia karena menjadi orang yang nggak baik. Untung nggak hidup di Cina, hidup di Korea, langsung ditembak, langsung dibuat makanan buaya, makanan anjing-anjing kelaparan itu orang-orang koruptor itu. Dan bisa jadi suatu ketika akan seperti itu di Indonesia. Kalau masyarakat terus pinter kabeh, nggak terima nanti akan dinepalkan kata orang-orang itu. Di Nepal pejabat dijungkrak nonang kali, diantemi dek kali itu. Nah, itu bisa seperti itu suatu ketika nanti lewis nemen-nemen. Apa enak hidup seperti itu? Kemudian mati langsung jelek, langsung diuncal nang rokok itu, naudzubillah. Kenapa? Hidupnya zalim, mendolimi orang banyak. Lihat ini, Rasulullah, para sahabat Rasulullah ketika jadi pemimpin pun masih melayani rakyatnya, sahabatnya, tetangganya, saudaranya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu ya'ahadul aramil. Dan dulu juga Umar bin Khattab, tokoh pemimpin yang terkenal sangat adil, tegas, sampai saking adilnya itu setan aja ndak berani berpapasan dengan Umar ini. Kata Rasulullah ini, Rasulullah bisa ngelihat setan. Kalau ada setan berjalan satu jalan, ada Umar, setannya pergi lari dari jalan yang tidak dilewati Umar. Takut sama Umar. Pemimpin yang disegani, yang adil kayak gitu, pemimpin dunia kayak gitu, beliau sukanya itu membantu aromil, membantu para janda-janda. Sama kan seperti sampean suka bantu janda-janda ya Mas Catur ya. Tapi bedanya lek sekarang golek janda sing nom, sing ayu. Itu bedanya. Lek Umar kan ndak golek sing tuwek, sing elek, sing melarat kan gitu.
Fayastasqi lahunnal ma' fil lail. Maka Umar itu suka biasanya mengambilkan air di malam hari. Oh, bayangkan waktu itu nggak ada listrik. Air dari sumur, jauh jarang ada sumur. Nah itu dibawa ke janda-janda yang butuh air tersebut. Masya Allah, kan luar biasa. Kehebatan hati nuraninya itu loh, luar biasa. Sudah jadi pemimpin dunia sih kayak gitu. Fayastasqi lahunnal ma' fil lail. Maka beliau itu biasa mengambilkan air untuk para janda-janda itu di malam hari. Wa ra'ahu Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian dilihat oleh Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu marratan fil lail, pada satu malam. Yadkhulu baita imra'atin, tiba-tiba Umar ini kok masuk rumahnya seorang wanita. Wah, curiga ini Thalha. Gak beres ini Umar. Masa iya dia masuk di rumahnya wanita? Fadakhala 'alaiha Thalha naharon. Akhirnya Thalha ini datang di siang hari jenguk rumah itu. Fa idzan hiya ajuz amyaun muqaidatun. Tiba-tiba di dalam rumah itu ada wanita yang tua renta, kondisinya buta, dia duduk sendiri di rumah itu. Jadi tua renta, buta, beliau duduk di rumah itu, dilayani Umar. Fasa'alaha, akhirnya Thalha itu bertanya pada wanita tersebut, ma yasna'u hadzal rajul indak? Orang yang tadi malam yang masuk rumah sampean itu, apa yang dia lakukan? Qalat, maka wanita tersebut menjawab, hadza mudkadza wa kadza yata'ahaduni. Ya, dia melakukan hal-hal untuk membantuku. Ya'tini bima yuslihuni wa yakhruju anni al-adza. Dia datang padaku untuk melayaniku, kemudian dia menghilangkan adza atau hambatan atau tantangan dariku, atau menghilangkan kesulitanku. Yaitu dia kalau datang ke sini ya bantu aku menghilangkan kesulitanku. Faqala Thalha, maka Thalha menjawab mengatakan, sakilatka ummuka ya Thalha a'aurati Umar tatba. Celaka kamu Thalha, masa kamu itu cari-cari kesalahan Umar, nah, gitu. Artinya dia kecelek ya, dikira Umar berbuat yang macam-macam. Ternyata Umar datang itu ya melayani seorang ibu-ibu yang tua renta, yang buta, kemudian tidak bisa melakukan apa-apa, ya tak itu muqidatan itu ya mungkin wis gak kuat apa-apa, sehingga kebutuhannya semuanya dihandle oleh Umar. Itu pun kan Umar kan nggak bawa shootingan kayak gini. Nah, sekarang kan bawa shooting, selfie dulu. Dia nggak butuh dikenal, nggak butuh dilihat orang, nggak butuh diakui orang. Memang wis asli gitu. Ingin dapat ridhonya Allah, didikan Rasulullah, ingin dapat pahala, maka beliau melayaninya dengan setulus hati. Nah, kan sangat membutuhkan orang-orang zaman sekarang, terutama para pemimpin. Pemimpin apa saja ya, termasuk pemimpin rumah tangga, ya pemimpin masjid, ya pemimpin lingkungan, RT, RW, kampung, bupati, presiden, ya pemimpin apa sajalah. Harus tertanam di hatinya kalau jadi pemimpin apapun dan siapapun mau melayani. Lah sudah ada pemimpin pikiran gitu kan, kita itu tidak gengsi, tidak berat melayani. Karena terfikir ya memang itu tugasnya dan berharap pahala besar dari Allah. Nah, pemahaman aja nggak begitu, keliru ya, sehari-hari ya ingin disoting, ingin sanjungan, begitu terus.
Gak mau melayani, malah maunya dilayani. Ya termasuk pemimpin pondok barang itu. Sebenarnya harusnya melayani. Maka saya simpati kagum sama kiai-kiai ulama-ulama yang modelnya melayani. Gak tudang-tuding ini koyo rojo. Ambil no sandal itu, ambil no ini, ambil itu. Kata Anwar Mujahid yang gojlok kiai-kiai itu, mosok bawa kitab ae gak iso, njuk gawakno murite. Gawa teken ae gak iso, njuk gawakno murite. Lek murite sing njaluk gawakno melayani bagus. Lek ustate sing njaluk dilayani ya ndak sesuai dengan ini, enggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi ulama, jadi ustadz ya pemimpin. Itu hendaknya yo melayani. Nah, nanti muridnya ikut melayani. Nanti top wajah cover umat Islam itu jadi top, bagus, indah gitu kalau begitu. Tapi kayak sekarang kan enggak jadinya. Malah bingung. Ini ulama apa rojo kan gitu. Kiai ini jauh dilayani, Guse minta dilayani lagi, Ninge minta dilayani lagi, Bunya ini minta dilayani lagi. Malah menjadi contoh yang kabur, buram pada Islam itu. Gila hormat, gila sanjungan gitu. Enggak gitu ajaran Islam. Malah harusnya menunduk kayak padi. Perkara umat, murid yang menghormati, memuliakan memang harus. Tapi pemimpinnya sing jauh dilayani ya keliru. Itu sudah salah. Contohnya tidak seperti itu. Rasulullah, para sahabat, salafus soleh, tidak begitu. Jadi pemimpin itu tidak jadi kayak rojo, kayak pengawal. Muridnya kongkon delosor, ngesot, cium kaki, cium tangan, wolak-walik kayak ngono. Mosok yang ngono rek. Ya sing bagus ya, murid memuliakan, umat Islam, rakyat, masyarakat memuliakan, pemimpinnya tawadu, merendahkan diri, melayani. Lah itu namanya tumbuh oleh tutup. Lah tutup itu ya gak jadi, tumbuhnya itu ya gak jadi. Kudu tumbuh oleh tutup. Islam itu begitu. Orang tua sayang pada anaknya, lah anak memuliakan. Ono wong tua tego nang anak, ya ndak bener. Nah anak mentolo nang bapak nang orang tua, ya gak bener. Kudu wong tua melayani, orang tua itu tawadu, orang tua itu mencukupi, melindungi anak-anaknya. Lah anaknya itu birrul walidain, memuliakan, menghargai, menghormati, mendoakan. Ya begitu ajaran Islam itu selalu dua sisi. Satu sisi itu yang tidak tadi memang. Wa kana Abu Wa'il radhiyallahu an yatufu ala nisa'il hayyi wa ajaizina kulla yaumin. Dan Abu Wa'il radhiyallahu anhu juga selalu tiap hari itu berkeliling ngontrol wanita-wanita satu kawasan dan orang-orang yang lemah satu kawasan itu setiap hari. Fayastari lahunna hawaijahunna wa ma yasluhuhunna. Sehingga Wa'il ini, Abu Wa'il ini sukanya tiap hari keliling membelikan kebutuhan para wanita dan wanita-wanita yang lemah itu di satu kawasannya, satu lingkungannya. Itu keliling. Siapa yang butuh beras, yang butuh garam, butuh gula, butuh duit, butuh apa, keliling dicari, dipenuhi kebutuhannya. Lah kan gitu memang contohnya ya. Dari pemimpin-pemimpin umat Islam. Ini boleh dicontoh, ini masih ada ini tuntunannya, contohnya ada ini yang kita boleh mencontoh dari semampu kita masing-masing memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, terutama pemimpin-pemimpin kawasan. Nantilah sampean harum namanya sampai meninggal nanti harum. Sampean jadi pemimpin nuding tok ini jauh dilayani.
Malah dihitungano gak mati-mati wong iki. Ah ngono rakyate. Tapi lek sampean baik melayani, Masya Allah, dulu-dulu yuk di Masjid Nurul Iman ada orang namanya ini, Masya Allah, dikenang kebaikannya sepanjang zaman. Pokoknya jadi orang baik itu enak. Gak usah minta disanjung, gak usah minta direkam, gak usah minta diapa-apakan, otomatis disanjung, direkam sendiri oleh langit. Dan nanti seluruh dunia akan ngelihat sendiri nanti itu kalau kita baik. Nah, ini contoh-contoh yang gak merugikan, contoh-contoh yang pasti menguntungkan. Waqala Mujahid, dan Imam Mujahid rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, Sohibtu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fis safar li ukhdimahu fakana yukhtimuni. Nah gitu. Imam Mujahid itu pernah berkata, Sohibtu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini salah seorang ulama ya di zaman sahabat ini. Saya pernah menemani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fis safar, dalam bepergian, li ukhdimahu, untuk melayaninya, untuk berkhidmah kepadanya. Fakana yukhtimuni, malah kebalik, malah dia Abdullah bin Umar malah melayani aku. Wah, langkah indahnya ya. Lek umat Islam seperti ini, rebutan melayani, memuliakan, bukan rebutan merendahkan, menghinakan, rebutan jauh dihormati. Ya sekarang rusak semua di semua lini ya karena itu. Rebutan dihormati, rebutan diakui, rebutan jauh dilayani. Semakin dilayani semakin merasa terhormat. Kebalik kan? Begitu hampir di semua lini begitu itu. Padahal yang sebenarnya kan rebutan melayani, rebutan menghormati, rebutan memuliakan, rebutan mengalah. Boleh rebutan begitu indah. Keluarga jadi indah, tetangga jadi indah, jamaah jadi indah, bangsa jadi indah. Was, gak ada yang terlantar intinya pokoknya. Seneng tok urip. Tapi gara-gara ndak niru tuntunan Rasul, tuntunan Islam, ya umat Islam sendiri aja banyak yang stres akhirnya. Apalagi kayak di negeri-negeri kayak Sudan sekarang perang saudara, rebutan emas. Banyak akhirnya sekarang ribuan jutaan ngungsi kelaparan kan gitu, lihat itu. Di Gaza termasuk. Kenapa? Yaitu umat Islam yang lain tidak memuliakan, tidak melayani, tidak mendukung itu negara-negara Arab yang kaya-kaya itu. Akhirnya ya kayak gitu. Kondisi umat Islam itu menjadi makanan orang-orang yang jahat-jahat. Coba kayak seperti ini, nggak akan berani musuh-musuh nyentuh umat Islam. Waktu di zaman Mu'tasim Billah itu ada satu cewek muslimah, gadis muslimah itu dilecehkan di Rusia. Di Rusia. Waktu itu di Baghdad kan kekuasaan Islam. Ini wanita ditarik jilbabnya, teriak, "Wah Mu'tasimah!" gitu. Itu di Rusia. Padahal enggak ada telepon dulu kan. Nah ini nyampe dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, nyampe ke Baghdad. Disiapkan pasukan perang untuk bela satu wanita muslimah itu. Gimana mau berani ngelecehkan umat Islam kalau umat Islam kayak gitu. Tapi sekarang gara-gara teladan-teladan tokoh-tokoh Islam ini gak dijalankan, wais, satu negara dilecehkan. Seluruh umat Islam dilecehkan, akhirnya begitu oleh umat-umat non-muslim. Wa ba'atha Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan kemudian Imam Hasan al-Basri pernah mengutus rahimahullahu ta'ala ba'du ashabihi, sebagian para sahabatnya, fi qada'i hajatin li rajulin, untuk memenuhi kebutuhan seseorang.
Wa qala lahum, dan Imam Hasan Al-Basri ini berkata kepada para sahabatnya itu, muru bisabit al-bannani fakhudhuhu ma'akum. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, kamu nanti lewatlah di rumahnya Sabit al-Bannani. Fakhudhuhu ma'akum, ajak dia bersamamu, ajak dia juga. Diajak untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Fa'atau Sabitan, kemudian para sahabat Hasan Al-Basri ini mendatangi Sabit al-Bannani. Faqala ana mu'takifun. Kemudian Sabit al-Bannani ini tiba-tiba menjawab, ana mu'takifun. Maaf ya sahabat, teman-teman, maaf, saya nggak bisa ikut. Kenapa? Saya sedang iktikaf di Masjid Nurul Iman. Gitu. Faraja'il Hasan fa'akhbaru. Kemudian para sahabat itu, sahabat Hasan Al-Basri ini kembali ngadu kepada Hasan Al-Basri. Kemudian menceritakan pada Hasan Al-Basri, maaf Sabit Al-Bannani tidak mau ikut imam. Kenapa? Karena dia katanya sedang iktikaf di masjid. Faqala kulu lahu. Maka kemudian Hasan Al-Basri ini mengatakan kulu lahu, katakan padanya, balik orono balik katakan padanya, ya A'mas, wahai A'mas, ama ta'lamu anna masyaka fi hajati ahikal muslim khairun laka min hajjatin ba'da hajjatin. Ya A'mas, julukannya ini. Adakah kamu tidak tahu bahwa perjalananmu fi hajati akhika, untuk memenuhi kebutuhan saudaramu al-muslim yang sesama muslim itu, khairul laka, lebih baik bagimu, min hajjatin ba'da hajjatin, dibanding haji berulang-ulang, dibanding umroh berulang-ulang. Katanya Imam Hasan Al-Basri loh itu, bukan kata saya. Dibanding haji berulang-ulang, umroh berulang-ulang, lebih baik kita mendatangi saudara kita sesama muslim untuk memenuhi kebutuhannya. Gak salah kan pendapat saya selama ini? Faraja'u ila Sabit. Akhirnya mereka semuanya kembali kepada Sabit. Fataroka i'tikafahu wa dhahaba ma'ahum. Nah, akhirnya setuju juga. Sabit Al-Bannani akhirnya membatalkan iktikafnya dan ikut serta berjalan bersama para sahabatnya untuk memenuhi kebutuhan saudara yang muslim yang lain. Ya mungkin sedang dirawat di rumah sakit, mungkin omahe bocor, atau mungkin punya utang, atau mungkin kelaparan nggak punya beras, atau mungkin nggak ada duit untuk bayar anaknya mondok, atau mungkin banyak kebutuhan saudara kita muslim yang lain. Kan kebalikan dengan orang-orang zaman sekarang. Tonggone melarat, dulure melarat, ustate melarat, jamaah melarat, gak direken. Dengan bangganya, aku umroh ping 5, aku umroh ping 10. Aku, anakku, bojoku, tonggoku, koncoku saiki umroh bareng sak pesawat. Koyo bener-bener dong. Sama sekali nggak bener. Mbak Maimun juga nggak setuju gitu. Haji bolak-balik, umroh balik. Mbak Maimun ya nggak setuju. Sama lihat saya anak YouTube, muring-muring. Kan lebih baik kayak no tonggone, kayak no bangsa Indonesia yang sekarang sak mekai kabeh iku pembantu itu. Wong muslim kabeh golek mangan sehingga Indonesia jadi hina. Mbok wis gak usah umroh, gak usah haji bolak-balik, kekno iku po. Mbak Maimun yang ngono. Saya yang ngono.
Imam Hasan Al Basri yang ngono. Lah sekarang orang-orang nggak patek ngaji. Cek banggae umroh bolak-balik sementara tonggone melarat, guru-guru TPQ melarat-melarat di Juwarno. Apalagi dengan Gaza. Jauh lebih besar pahalanya dibanding haji bolak-balik, umroh bolak-balik. Kayak no wong Gaza sing mati kelaparan itu, kayak no Sudan, kayak no wong Islam di mana-mana sekarang kekurangan. Dakwah ya gak ono sing danai sekarang. Siapa yang danai kalau nggak umat Islam? Pemerintah yang ndak danai, ya gak mendukung. Nah itu lebih baik daripada umroh haji bolak-balik, lebih bagus. Ya minimal kayak no masjid iki. Kayak rawon setiap ngaji. Apa kayak no Mas Catur ngono cek gawe nikah. Oh sapa-sapa ngono. Wes itu jauh lebih besar pahalanya, dijamin. Nah ini Imam Hasan Al Basri malah lebih ekstrim Bapak Ibu sekalian. Kamu memenuhi kebutuhan saudara muslim itu lebih baik dibanding hajatin ba'da hajjah. Haji berulang-ulang, bukan umroh. Umroh ndak wajib. Oke lah, lek sekali monggo, sekali haji. Umroh sekali monggo. Haji memang wajib, umroh ndak wajib. Monggo, ndak apa-apa. Tapi lek berkali-kali aku wis ndak setuju itu. Kecuali sampean memang duit travel. Oh niatnya orang ibadah, niatnya golek duit. Nah ini wajib dengan bangganya cerita nak ustad pisan. Kok mentolo ya tak kampleng saat temene kok mentolo. Kok niku ati manas-manasi ustad kan gitu. Gak bener sampai niku umroh bolak-balik gak bener. Lihatlah umat ini kan sing danai dakwah. Umat Islam sekarang terlantar di mana-mana. Yang wajib itu duit disalurkan ke sana. Itu yang lebih wajib. Malah jauh lebih besar pahalanya itu. Nah, yes, gak usah diulang-ulang gitu. Dana untuk umat, dana untuk dakwah ini jauh lebih besar. Gak ada khilafah sekarang, gak ada yang membekengi, yang mendanai umat Islam, mendanai dakwah, gak ada. Ya ini harus butuh dana tak terbatas gitu. Apa nunggu diserang Amerika dulu? Gue baru ngumpul-ngumpul duit kayak tuku tank. Umat Islam saat durunge diserang mestinya ya punya tank, punya nuklir, punya pesawat tempur kan gitu. Cek gak sampai dijur koyok Gaza gitu. Ada enggak? Ya dari dulu ya orang lemah jadi makanan orang-orang kuat yang jahat, yang zalim. Nah ini contohnya juga dari Imam Hasan Al Basri. Nah ini pengaruhnya sangat besar pemahaman seperti ini. Kadang ibadah sosial itu jauh lebih tinggi pahalanya dan contohnya sangat banyak. Suatu ketika juga waktu zaman Hasan Al Basri kan ada, waktu pernah tak ceritakan sini, di Baghdad orang mau haji. Kemudian ada tetangganya yang masak, istrinya hamil, bau, suruh mintakan, tolong mas, mintakan makanan itu, nanti anak-anak ini yang di perut ini nanti ngiler lek gak dikasih. Didatangi, diminta ibu-ibu, bu minta masakannya sedikit untuk istri saya. Diam aja ibu itu, sampai 3 kali diam aja. Maaf pak ya, ini halal untuk kami, haram untuk bapak. Loh kok begitu? Iya kami sudah 3 hari kelaparan, nyari yang halal ndak nemunya batang ini, bangkai ini saya masak. Ini halal untuk kami, haram untuk bapak. Oh gitu ya. Akhirnya bapak ini pulang ke rumah, dek, bu, wis gak jadi haji bu. Ini ada tetangga kita ini kelaparan, wis kasih dia aja uangnya, biar untuk usaha sambil untuk makanan mereka. Kita nyelengi lagi untuk haji. Waktu itu Imam Hasan Al Basri haji. Beliau tertidur, mimpi ada 2 malaikat, duanya itu dialog. Berapa orang yang haji sekarangnya? 600.000. Berapa yang diterima?
Gak diterima semua. Kata malaikatnya itu. Gak diterima ngobos semua. Cuma ini ada orang yang mau haji gak jadi haji, duitnya kasih orang yang tetangganya yang kelaparan. Ternyata itu diterima, dicatat sebagai amalan haji oleh Allah, saking ikhlasnya diterimanya, sampai akhirnya yang pahala orang yang nggak jadi haji ini mensyafaati 600.000 orang itu jadi diterima semua. Lu coba, saya ke orang-orang ngotot haji, umrah. Saya kira itu ego nih yang bicara, cari prestis. Cek dilem, walu umroh, Bu Amir, Pak Amir, Pak Haji, Bu Haji, paling itu. Apalagi zaman sekarang, durung apa-apa wis selfie, mulai adus sampai tawaf di selfie. Nice. Insya Allah sampai ngaji kitab Ihya Ulumuddin, wah entek kabeh seperti itu, enggak ono sing perlu banggakan belas orang-orang begitu itu. Entek. Jauh dari nilai-nilai ikhlas, nilai-nilai ibadah ditutu-tutuno, apalagi jadi tradisi. Mau umroh mau haji, ngundang sak kampung, ngundang sak Rungkut Harapan. Apa tujuannya? Cek ero ta? Cek dilem ta? Haji mosok ate salat kondo, aku ate salat. Mosok aku ate zakat. Yang bagus malah pergi seret karena orang lebih dekat ke ikhlas. Haji bukan untuk apa-apa, tapi lek husnudzon ya nyemangati wong-wong cek melok semangat yang lek husnudzon. Tapi kira-kira apa gak? Saking iku ingin prestis itu, karena ada prestisnya yang namanya umroh, namanya haji. Boleh gak semua orang bisa? Jadi kan bangga. Aku iso rek, ngono iku lho nafsune. Dan itu yang paling bahaya nanti di akhirat. Itu susah kita kendalikan. Yang paling aman itu oleh ibadah gak wong, kecuali yang wajib-wajib. Itu paling aman. Maka sebagian ulama-ulama yang ikhlas yang mau hilang ngono ae. Murite santrine atene kunjungan haji itu gak oleh. Moro ditilep wis tutup Mekah sana. Itu memang yang benar begitu. Di Bapak Ibu sekalian, ini perlu untuk kita sekarang ini sebar-sebarkan ibadah sosial. Ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan umat Islam, kekuatan jamaah Islam, orang-orang beriman. Ibadah sosial nanti lama-lama akan saling sayang, saling memuliakan, saling menghormati, akan kuat. Nah, ibadah dipahami, ibadah mahdoh itu akhirnya jadi apa? Acu tak acu sama tetangga sama yang lain. Ustadz diacui, apalagi sampean. Gak tahu ono sing ustadz itu watuk nukok nopo ta. Ustadz itu gak di mobil, gak di sepeda, tuh gak di omah, gak di bojo. Ono ta sing mikirno begitu. Tanggane koncone jamaah masjid kurang opo, atau jaminannya kurang opo. Karena yang terpikir ibadah cuma mahdo dirinya dan Allah toh. Akhirnya kayak ego jadinya. Padahal Islam itu sangat menitik beratkan ibadah-ibadah sosial. Kalau ibadah-ibadah sosial ini dipahami kayak ibadah mahdo, semangat. Karena juga merasakan pahala. Ngelayani itu seneng karena merasakan berpahala. Tapi kalau ibadah nggak dirasakan gitu, melayani ya berat, terasa terhina. Senengnya dilayani akhirnya. Kan begitu. Dan itu akibatnya sangat fatal. Tapi kalau semangat ibadah sosial itu kayak ibadah mahdo, kayak umroh, kayak haji, kayak sholat gitu, akhirnya semua kebutuhan umat ini terpenuhi semuanya lahir batin. Karena merasa dipedulikan. Masing-masing orang merasa dipedulikan kan seneng. Akhirnya makin sayang, makin akrab, makin bersatu, makin kuat, makin aman. Wes makin segala-galanya. Ini sangat kurang pemahaman tentang ibadah mahdo kayak Imam Hasan Al-Basri seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, mari kita juga ya monggo.
ditunjukkan. Nama manfaatnya adalah sebagai rasa syukur, Ustaz. Di sini maunya ada pelepasan haji. Kita yang mau haji kan dipromosikan untuk didoakan oleh jamaah. Gimana tata caranya gimana supaya tidak terkesan bahwa itu seperti itu. Terima kasih, Masya Allah, bagus sekali. Nah, niatnya gitu ya bagus. Yang kita bahas tadi yang tidak seperti itu. Dan itu urusan hati, nggak ada orang tahu. Makanya ya nggak ada kita, wah ini ngundang nang masjid itu riak itu pamer itu, nggak bisa kita nuduh orang begitu. Karena kita nggak tahu isi hati. Nah, maka ini ditujukan pada hati masing-masing. Niatnya seperti itu tadi, syiar, syukur seperti itu, hati bisa dijaga, ya bagus, nggak apa-apa, sama dengan dakwah. Tapi yang kita bahas adalah ya indikasi-indikasi yang itu sendiri nggak bisa kita tuduh orang. Masing-masing ngerasa nggak. Kalau yang dilakukan itu untuk pamer, untuk prestis, untuk supaya gitu. Lah itu urusan dia dengan Allah, urusan hati. Lah itu yang ada jangan dilakukan nanti sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu. Jadi kalau bisa menjaga hati, niatnya syukur, nyontoi, mendakwai, sodako, ya bagus, nggak apa-apa. Cuma yang kita bahas tadi kan yang berlebihan. Yaitu contoh seperti ada indikasi kan wong di sekitarnya itu melarat gak mangan. Berbulan umroh. 3 bulan paling gak umroh. Nah ini pernah ada yang tak ingatkan seperti itu. Dia orang paling simpati sama saya. Dia punya pom bensin. Lek saya ngisi bensin di situ gak boleh bayar. Pesan sama semua karyawannya. Saking simpatinya sama saya. Setiap bulan itu ngasih duit 500.000 dari sakunya sendiri sama saya. Ngomong sama keluarganya itu, jangan sampai berhenti ngaji dengan Ustadz Fadil. Dari semua Ustadz sak masjid sekian banyak, saya cocoknya cuma sama Ustadz Fadil. Sangat kritis orangnya. Senang cinta. Tak bahas masalah ini, langsung gak ngaji, gak nyopo. Langsung duit 500.000 gak dikei aku. Mari rugi aku lah. Padahal tak tujuno sing bener. Dia sampai ngajak saya bikin travel haji. Cuma saya gak gelem pola ya. Lek saya bikin travel wis jelas saya gak ngaji. Wis mesti ben bulan berangkat kan saya lumayan lek jadi apa gait. Jadi gait wong seneng. Soalnya kan rada ganteng kan. Wah. Bisa ya buyar pengajian rutin saya semua ini. Nggak ada apa-apanya ibadah saya jadi guide haji umroh dibanding ngaji kayak gini. Apalagi memang saya dititipi ilmu. Nggak ada apa-apanya. Cari duit ya enakan jadi guide haji. Tapi cari pahala ya nggak ada bandingannya. Ini yang tertinggi. Ini sama dengan jihad perang ngaji gini ini. Mati gini ini saya mati syahid. Termasuk sampean, ikhlas. Makanya kita harus ikhlas, harus belajar ikhlas, gitu ya. Ya ndak salah duit-duit dewe. Tapi lihat kondisi umat kayak gini ya salah. Umat ini butuh dibantu. Ibadah sosial ini jauh lebih besar membutuhkan dana. Dia umroh umroh satu wong paling enggak 35 juta, 50 juta. Muarino ngajak sak keluarga 10, ngajak koncone, ngajak gurune dengan bangganya. Wong 20 umroh bareng, wong 50 bareng. Sekali aja monggo, gak apa-apa ya. Memang ya namanya tanah suci, pingin tahu ya monggo. Kecuali haji memang wajib. Tapi berkali-kali itu apa maksudnya? Alasannya kangen. Iya tak kan. Apa Allah itu adanya cuma di Mekah sana. Allah itu lebih cedek sampean itu sampai nyantuni rondo-rondo wong fakir miskin lebih cedek dari Ka'bah. Allah itu malah ada di situ. Nah, jadi memang harus diluruskan.
Ya itu tadi, kalau ibadah sosial itu kita perhatikan benar, itu akhir timbul rasa kasih sayang, saling membutuhkan, saling memuliakan, saling terima kasih, ujungnya begitu nanti. Nah, bayangkanlah kita yang butuh apa, baru konco-konco peduli sama kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh jamaah, oleh konco, oleh sopo sing duwe. Ya kita akan hormat sama dia. Semua orang akan seperti itu. Tapi like kita enggak, yang sing soge itu gak ngereken aku sampai hati mati kelaparan, dia umrah. Ya jelas Allah yang marah like gitu. Sing gak dibantu itu ya akan marah, dan itu akan tembus ke langit sana. Dan itu sering terjadi ya karena kurang pemahaman itu zaman sekarang ini. Nah, itu ya harus kita rombak, Bapak Ibu sekalian. Umroh haji baik, tapi gak baik kalau dilakukan ulang-ulang, karena umat ini butuh sekarang dana, butuh bantuan, butuh pertolongan, utamanya kayak Palestina itu ya, kita ditanya nanti semuanya. Kayak Gaza itu dicabik-cabik oleh serigala kayak gitu, lek kita ndak peduli, ya nanti menyesal kita nanti di akhirat. Karena kita akan dituntut oleh Allah. Begitu insya Allah ya. Jadi itu urusan hati. Hati nggak bisa dilihat. Maka kita nggak bisa nuduh orang. Sampean nggak ikhlas itu. Sampean pamer. Nggak bisa. Itu masing-masing harus ngerayai dirinya sendiri. Tapi kayak saya ini wajib nyebarkan. Yang seperti itu nggak benar. Yang begini benar. Yang ini kurang benar. Yang ini sangat benar. Seperti itu. Nanti ukuran ikhlas enggak itu urusan sendiri. Mau ada yang berangkat sembunyi-sembunyi enggak ada orang tahu, tiba-tiba udah datang, ya bagus lek niatnya untuk jaga keikhlasan. Mau ngundang sak Surabaya ini aku ate umroh ate haji, ya bagus lek niatnya untuk dakwah ikhlas gitu insyaallah. Yang kurang bagus tadi ya yang berulang-ulang tadi. Karena akhirnya ya mengurangi hak-hak sosial dari kebutuhan umat Islam. Dan diteruskan akhirnya timbul saling ego. Anania. Yang penting aku aman, aku ibadah. Sekitar tidak peduli akhirnya. Lah itu akhirnya tidak tegak. Islam tidak tegak akhirnya. Seperti itu diteruskan. Itu ya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktunya ini, insya Allah nunggu, tidak tahu apa rawon apa ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Semua yang salah itu dari saya pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan ibadah jasmania, yaitu biasanya disajikan sarapan pagi. Mudah-mudahan pengajian kita ini menjadi penyebab kita semuanya diridhoi oleh Allah. Kita dimaafkan oleh Allah. Penyakit kita mudah-mudahan kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad